Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 8. Materi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu lalu. Materi hari ini kita akan bahas tentang kedudukan dan fungsi dari Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya kita udah bahas tentang isi atau makna dari masing-masing alinea di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, setelah kita bahas itu, sekarang kita masuk ke subbab baru tentang kedudukan dan fungsi dari undang-undang. Nah, pertama kita bahas dulu kedudukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada awalnya, Undang-Undang Dasar sendiri itu hadir atau tumbuh itu untuk membatasi kekuasaan raja yang waktu itu berkuasa. Jadi kalau kalian pernah belajar juga atau kalian pernah baca, sebelumnya, sebelum berbentuk Republik Indonesia ini bentuknya adalah kerajaan. Banyak kerajaan-kerajaan, ada Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan masih banyak kerajaan-kerajaan lainnya. Nah, awalnya undang-undang ini digunakan untuk membatasi kekuasaan raja dan untuk menyatukan beberapa kerajaan tadi untuk bergabung atau masuk ke dalam negara Republik Indonesia. Awalnya adalah seperti itu. Atau untuk membatasi wewenang juga dari raja-raja dari masing-masing kerajaan. Nah, kemudian menurut pendapat Breese, salah satu tokoh politik, alasan atau hal-hal yang membuat suatu negara itu harus memiliki atau menjadi alasan suatu negara memiliki undang-undang itu ada 4 alasan. Yang pertama, adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan. Jadi ketika warga negara masyarakat memiliki keinginan atau kehendak agar hak-haknya terjamin, kemudian memiliki tujuan negara yang jelas, maka perlu dibuatlah suatu undang-undang ataupun konstitusi. Yang kedua, adanya kehendak dari penguasa negara. Jadi para pemimpin negara atau para pendiri bangsa ini memiliki kehendak ataupun keinginan untuk membuat suatu peraturan perundangan agar menjamin hak-hak dari warga negaranya. Nah, yang ketiga, adanya kehendak dari pembentuk negara baru. Pembentuk negara ini para pelopor atau para tokoh-tokoh pendiri bangsa. Contohnya kalau di negara kita ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta, kemudian ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara, ada Insinyur Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin, dan tokoh-tokoh lainnya. Keempat, adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Nah, kalau yang keempat atau poin keempat ini digunakan untuk negara-negara yang sifatnya dia uni atau negara federal. Contohnya negara uni apa? Uni Emirat Arab, kemudian ada juga negara Uni Eropa, ataupun negara-negara yang sifatnya dia federasi. Contohnya Amerika Serikat, yang dia di sana ada beberapa negara bagian. Nah, para negara bagian ini dia akan punya undang-undang sendiri atau undang-undang federasi yang dia mengatur atau mengakomodasi negara-negara bagiannya, seperti itu. Jadi ada 4 alasan kenapa suatu negara atau suatu wilayah harus memiliki undang-undang atau konstitusi. Jadi yang pertama ada kehendak warga, ada kehendak dari pemerintah, yang ketiga ada kehendak dari pelopor atau pendiri negara. Nah, yang keempat adanya kehendak dari beberapa negara yang akan mendirikan negara baru, seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kehendak dari para pembentuk negara itu kita bisa ngelihat dari diadakannya beberapa sidang BPUPKI dan PPKI. Salah satunya pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan, para pelopor atau pendiri bangsa ini menetapkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila sebagai konstitusi dan ideologi bangsa saat itu. Nah, ini menjadi juga salah satu alasan bangsa kita menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi atau dasar negara. Kemudian kalian bisa lihat di halaman 37 yang sudah Ibu garis bawahi. Jadi sifat dari Undang-Undang Dasar sendiri, sifatnya dia ada tertulis. Kemarin Ibu udah jelasin ya, sifat konstitusi itu ada 2. Ada yang sifatnya tertulis dan sifatnya tidak tertulis. Kalau sifatnya tertulis itu disebutnya dengan konstitusi. Kalau sifatnya tidak tertulis itu disebut dengan konvensi atau konvensi. Nah, contohnya dari konvensi itu apa? Contohnya misalkan pidato kenegaraan presiden, MPR, DPR. Nah, itu disebut dengan konvensi yang dia sifatnya tidak tertulis. Itu. Kalau tertulis ya contohnya Undang-Undang Dasar, pasal-pasal ataupun peraturan pemerintah. Nah, negara kita sendiri memiliki prinsip bahwa konvensi itu tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang ataupun pemerintahan yang ada. Jadi konvensi itu harus selaras nih sama peraturan pemerintah dan sama undang-undang. Jadi nggak boleh kita bikin pidato kepresidenan semau-mau kita aja, karena itu nanti dianggap sebagai hukum yang sifatnya legal atau harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu materi hari ini. Semoga bisa dipahami. Apabila ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan ke ibu. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.